Ada minggu online. Jadi muncul tulisan. Ya. Ya, hari ini saya mau ajak kita untuk kita lebih mengenal lagi siapa sih Tuhan. Makanya God is. Siapa Tuhan itu? Atau Tuhan adalah. Tapi kalau bahasa Inggris itu cukup menarik. Kenapa? Karena ada tensisnya. Jadi bukan cuma sekedar Tuhan adalah. Ya Tuhan adalah kemarin. Mungkin hari ini beda. Mungkin besok bisa beda lagi. Nah, enggak. Di sini ditulis God is. Is itu adalah present tense. Sekarang, hari ini. Jadi kita harus kenal Tuhan yang adalah hari ini. Dan dia kan tidak berubah. Makanya God is. Ada satu artikel dulu yang saya baca cukup menarik. Ini ditulis oleh Paul Ellis. Jadi ini artikel sangat bagus. Bentar ya, kenapa ini nggak mau? Ya, Tuhan itu baik, tapi sebaik apakah dia? Saya membaca sebuah buku di akhir pekan lalu, dan apa yang saya baca membuat saya merasa kepala saya dilempar batu, katanya. Buku ini ditulis oleh seseorang yang merasa resah, melihat gereja tidak lagi punya rasa takut akan Tuhan seperti di masa perjanjian lama. Masalah ini, katanya, adalah akibat dari terlalu menekankan atau terlalu membesar-besarkan kebaikan Tuhan. Nah, saya mau tanya dulu, saudara setuju nggak? Jadi ini ada sebuah buku yang ditulis katanya. Dan di situ dibilang bahwa hari-hari ini sepertinya gereja itu kehilangan yang namanya rasa takut akan Tuhan. Dan setelah diteliti di situ penyebabnya itu adalah karena gereja terlalu menekankan atau terlalu membesar-besarkan kebaikan Tuhan katanya. Aneh ya, kalau saya nggak setuju. Dan ini ditulis sama Paul Ellis, makanya saya baca menarik juga. Coba pikir, kita terlalu membesar-besarkan kebaikan Tuhan, itu sama saja dengan kita berkata, Tuhan itu baik, tapi nggak baik-baik amat. Masih ada bagian kecil mungil mungkin dari dirinya yang tidak baik. Jadi saya tidak sependapat, kata Paul Ellis. Saya juga tidak sependapat. Jika saya hanya punya satu kata untuk menggambarkan Tuhan, maka kata itu adalah kasih. Jadi kalau kita mau gambarin Tuhan itu apa sih bagi kita? Makanya hari ini tadi temanya kan God is. Siapa sih Tuhan? Siapa Tuhan yang kita kenal? Dan menurut Paul Ellis, saya setuju dengan dia. Makanya ini saya bagikan ke saudara gitu. Saya dapat berkat. Jadi menurut dia, kalau kita mau gambarin Tuhan, satu kata, yaitu apa? Kasih. God is love. Dan memang itu jelas ditulis di Alkitab kita. God is love. Tuhan itu kasih. Dan jika saya dikasih kata lain, kata kedua misalnya boleh dua kata, saya akan katakan dia itu baik. Betul sekali. Jadi itulah yang Tuhan yang harus kita kenal. Bukan Tuhan yang lain gitu. Makanya ayat yang sangat terkenal, yang kalau jadi orang Kristen harusnya hafal lah gitu. Kalau satu ayat aja yang harus dihafal. Ayat apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Kasih Bapa kepada dunia ini. Jadi inilah kata yang tepat memang. Kalau kita mau kenal Tuhan, satu kata adalah Tuhan itu kasih. Kalau kita boleh dua kata, Tuhan itu baik. Nah, benar katanya. Tuhan adalah gambaran sesungguhnya dari kata baik. Jika Anda lihat kata baik di kamus, maka tuliskan lihat Tuhan. Kamus tuliskan lihat Tuhan. Ini di bahasa Inggrisnya. Jadi kalau search kata good, apa see God katanya, lihat Tuhan. Jadi itulah penggambarannya Tuhan. Sedangkan iblis itulah si jahat yang sesungguhnya. Dia tidak suka kita berpikir Tuhan itu baik. Jadi yang iblis coba, kalau saya mau katakan, saya membayangkan bahwa apa yang iblis coba lakukan sepanjang kita hidup di dunia adalah dia akan coba rubah penggambaran tentang Tuhan bahwa Tuhan itu tidak baik. Itulah yang dia coba. Makanya dengan segala hal, segala masalah, segala problem, segala situasi, keadaan yang dia coba hantam itu adalah dia nggak mau kita berpikir bahwa Tuhan itu baik. Tapi Tuhan memang baik. Dan segala yang dilakukannya baik adanya.
Kalau orang Yahudi itu berkata Tuhan itu Esa. Ya benar, Tuhan itu Esa. Di Israel, di orang Yahudi ada yang namanya Shema Yisrael. Katanya Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita dan Tuhan itu adalah Esa. Itu seperti kalimat syahadat lah gitu. Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Orang Islam, orang Muslim, mereka punya kalimat syahadat. Mereka bilang apa? Allahu Akbar gitu. Tuhan itu besar. Betul, memang Tuhan itu besar. Tapi kita sebagai orang Kristen, Tuhan seperti apa yang kita kenal? Kalau fokus utama orang Yahudi itu adalah Tuhan kita dan Tuhan itu Esa. Kalau fokus utama orang Islam bilang bahwa Tuhan itu Allahu Akbar, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Memang betul. Tapi fokus kita sebagai orang percaya, orang Kristen, itu fokus kita adalah Tuhan itu baik. God is good all the time. All the time God is good. Amin. Dan inilah yang coba iblis halang-halangi. Nah, adalah kebaikan Tuhan yang membuat kabar baik itu baik. Makanya kenapa hari ini kita tahu bahwa Injil, Gospel is a good news. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Kenapa disebut kabar baik? Jadi apa yang sedang kita sampaikan? Ya kabar baik. Sebagaimana tidak ada kabar buruk dalam kabar baik, demikianlah tidak ada yang buruk dan jahat dari diri Tuhan. Kita perlu tahu ini. Bayangkan jika Tuhan separuh baik, separuh jahat katanya. Kita akan hidup di bawah awan ketidakpastian. Ketakutan pada naik turunnya mood Tuhan. Untunglah dia tidak begitu. Jadi saudara perlu tahu bahwa Tuhan selalu baik. Kalau enggak makanya waduh kalau Tuhan lagi mood baik, mungkin dia baik. Kalau dia lagi jahat, waduh dihajar nanti gitu. Nah saya mau kita punya gambaran yang benar tentang siapa kita jadi Kristen. Makanya Tuhan tak pernah mengalami hari buruk atau bad days atau saat-saat buruk. Dia tidak punya sifat jelek. Tuhan tidak pernah emosi lepas kontrol. Lalu dia nyesel. Mungkin dia bilang, "Ops, aduh, lepasan nih gitu." Ya kalau manusia mungkin begitu. Tapi Tuhan enggak. Jadi katanya, semua yang dia berikan pada kita adalah baik. Ini dulu kita pegang. Jika Anda menemukan sesuatu yang baik dan tidak bisa melihat campur tangan Tuhan di sana, berarti pengertian Anda tentang baik, tentang kebaikan Tuhan, itu masih dangkal. Wow, ini kalimat yang bagus. Saya ulangi. Jika Anda menemukan sesuatu yang baik dan tidak bisa melihat campur tangan Tuhan di sana, berarti pengertian Anda tentang baik itu masih dangkal. Tuhanlah standar semua hal baik. Termasuk mungkin Anda belum pernah rasakan atau dengar kebaikannya. Dan Anda tidak percaya dia baik. Sekarang, rasakan dan lihatlah kebaikannya. Kebaikannya itulah yang akan membawa Anda kepada pertobatan. Yang akan mengubah pikiran Anda. Jadikan gembala yang baik itu menjadi gembala pribadi Anda. Dia akan bimbing Anda dari depan. Sementara kebaikannya akan mengikuti Anda sepanjang umur hidupmu. Mazmur 23 ayat 6 itu. Makanya bilang, surely goodness and mercy. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan belaka. Surely, sesungguhnya hanya kebaikan katanya. Hanya kebaikan. Yang akan mengikuti kita. Seumur hidup kita katanya. All the days of my life. Wow. Jika Anda tidak bisa menemukan di mana kebaikan Tuhan saat ini, berpalinglah. Itu dia ada di sana bersama dengan kemurahannya. Lihat katanya. Rasanya mustahil kita membesar-besarkan kebaikan Tuhan. Sama mustahilnya dengan membesar-besarkan hikmatnya dan mencoba memahami betapa tinggi, dalam, panjang, dan lebar kasihnya. Dua hal ini, kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Rasakan itu luar biasa. Tuhan itu baik setiap saat. Ya, ini satu artikel yang saya baca beberapa hari lalu. Dan saya coba renungkan terus. Dan mulai review sampai umur saya segini gitu. Saya belajar untuk lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tadi pagi juga Bu Lili ada sharing tulisan yang
tentang persiapan pernikahan untuk Michelle segala macam. Saya baca, iya ya, Tuhan itu memang luar biasa. Itulah Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang baik. Jadi temanya hari ini adalah the goodness of God, tentang kebaikan Tuhan. Inilah sifat Tuhan yang harus kita kenal. Trusting God is good when life is not. Kita harus belajar untuk percaya bahwa Tuhan itu selalu baik. Bahkan ketika kita lihat di tengah kehidupan kita yang sepertinya tidak baik. Tapi kita harus percaya dulu bahwa Tuhan itu selalu baik. Makanya ayatnya bilang bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan, katanya. Karena dia adalah Tuhan yang baik. Goodness of God. Ya, satu cerita singkat dulu. Satu hari saya mau beli lemari kayak rak-rak gitulah buat nyimpen barang-barang anak lah, karena berantakan sana sini, jadi saya pikir mau beli lemari. Jadi pergilah sama istri saya ke Informa, cari-cari sana sini, akhirnya ada satu lemari yang cukup cocok lah gitu. Dan akhirnya saya lihat harganya 2 jutaan lebih lah gitu. Ya udahlah, oke lah, kita mau beli. Dan waktu mau dibeli, suruh orangnya cari, ini ada nggak? Saya mau beli ini. Lama banget. Saya tuh udah lihat jam, aduh, karena saya harus jemput anak saya pulang sekolah. Jadi lama banget itu orang datang. Udah lama ditanya gini. Pas keluar dia bilang apa? Aduh Pak, stoknya habis katanya. Aduh, saya bilang. Terus gimana? Di Bandung tuh ada beberapa Informa gitu. Jadi ada Informa yang satu lagi. Dia bilang nanti kita coba teleponin Pak ya, mungkin di sana ada. Ya udah boleh lah diteleponin. Lama lagi nungguin. Aduh, udah agak kesal juga. Lama amat ini. Dan akhirnya dia bilang, oh Pak, di cabang sana ada katanya. Mau minta dikirim ke sini. Waduh, saya bilang, gimana ya ini? Susah juga. Kalau nggak Bapak mau ambil yang ini aja, yang ada di sini katanya, yang display. Saya lihat yang display, waduh, udah hancur. Udah agak ada apa ya, yang rusak-rusak lah gitu. Saya bilang gimana ya? Saya bilang ke istri, gimana Pak, tapi di sana itu tinggal satu juga katanya. Tinggal satu, saya bilang. Waduh. Saya bilang ke istri, gimana, tapi kita harus jemput anak ya. Terus di tengah semua itu istri saya cuma bilang gini, tenang aja lah, Tuhan itu baik. Dah kita jemput anak aja dulu, karena itu cukup jauh jaraknya, yang satunya lagi. Jadi dia bilang, udah kita jemput anak, udahlah kita percaya aja ke Tuhan. Bahwa Tuhan itu selalu baik. Dah rest aja. Ya udahlah. Saya bilang ya udah jemput anak, akhirnya nggak jadi, karena nggak ada barangnya. Dan saudara tahu, kurang lebih 2-3 hari kemudian, waktu saya baca koran, jadi ada koran, ada iklan dari Informa, dan ternyata lemari yang sama itu buy one get one, beli satu gratis satu. Jadi besoknya saya pergi lagi ke situ, dan ternyata udah datang stok banyak katanya. Karena yang mau dipromoin ya di drop stok mungkin gitu. Akhirnya apa? Saya dapat buy one get one. Dari situ saya bilang, wow, Tuhan itu begitu baik ya. Kalau itu ada stoknya ya saya langsung beli. Tapi kok sepertinya kayak susah gitu. Terus kayak dilambat-lambat. Karena kalau itu lebih cepat, saya pasti kejar tuh ke Informa yang sana. Karena udah nanggung, udah sekalian pergi. Tapi kayaknya dia perlambat. Meskipun saya kesel, aduh kok ini lambat banget, orang cari ini aja susah amat lah gitu. Tapi karena lambat nggak jadi, ternyata saya bisa dapat buy one get one. Jadi kita harus tahu bahwa apa ya, kadang-kadang dalam kehidupan itu ada hal-hal yang sepertinya tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Nah, apa yang membuat terkadang kita nggak sadar bahwa Tuhan itu baik? Itu karena kita nggak tahu siapa Tuhan. Nah, terutama dalam hal apa? Kita nggak tahu tentang waktu. Jadi siapa sih itu Tuhan? Saya mau bawa kita perdalam sedikit lagi tentang God is. Siapa sih itu Tuhan? Oke, pertama kita tahu Tuhan kasih. Kedua, kita tahu Tuhan baik. Ketiga, kita harus tahu siapa itu Tuhan. Itu siapa? Siapa? Tuhan memperkenalkan ke kita itu bahwa God is the great I am. Aku adalah the great I am. Ini dia pernah ngomong kepada Musa di Keluaran. Keluaran 3 ayat 15. Waktu Musa tanya dengan jelas, Tuhan, engkau tuh siapa sih? Itu pertama kali perjumpaan Musa dengan Tuhan.
Waktu ada semak yang menyala, kalau saudara ingat. Dan Tuhan kemudian bilang, kamu harus pulang balik lagi ke Mesir dan keluarkan orang Israel. Dan dia tanya, siapa yang nyuruh? Ini siapa sih? Tuhan itu siapa? Engkau itu siapa? Yang ngomong itu siapa? Nanti aku harus ngomong siapa? Dan Tuhan bilang apa? This is my name forever. I am. Eye Asher Ehye. Aku adalah aku. I am that I am. Makanya dibilang the great I am. Aku adalah aku. Jadi nama Tuhan adalah I am. This is my name forever. Inilah namaku selama-lamanya. The name you call, the name you shall call me from generation to generation. Inilah nama yang kamu harus sebut, kamu harus panggil aku dari generasi ke generasi katanya. Wow, cukup menarik. Dan siapa namanya? I am. Bahasa Indonesia itu kurang berbicara. Kenapa? Karena terjemahan bahasa Indonesianya aku adalah aku. Dan itu bikin bingung. Makanya awal tadi saya bilang, ada tenses bahasa Inggris tuh. God is. Tuhan yang hari ini. Siapa sih? Makanya ini nama Tuhan dibilang I am. M adalah tenses present tense. I am adalah tenses sekarang ini. Bukan kemarin, bukan besok. Tapi sekarang. Jadi Tuhan memperkenalkan nama dia adalah I am. Aku adalah aku yang sekarang ini ada. Bahwa aku, inilah namanya sekarang nih. Dan dibilang makanya di bawahnya kamu harus kasih tahu inilah dari generasi ke generasi. Namaku adalah selalu aku yang sekarang. Wow, itu suatu pewahyuan yang luar biasa kalau saudara bisa ngerti. Bahwa Tuhan itu adalah selalu present tense. Tuhan itu adalah selalu Tuhan yang sekarang. Bukan Tuhan yang kemarin. Bukan Tuhan yang nanti. Tapi Tuhan itu adalah I am Tuhan yang sekarang. Dan kalau itu di perjanjian lama, di perjanjian baru, inilah digambarkan jauh lebih jelas lagi tentang siapa Tuhan. Inilah the existence and attribute of God. Tentang eksistensi dan atribut daripada Tuhan. Ditulis di dalam Wahyu 1 ayat 8. Ini di waktu Tuhan menyatakan diri kepada Yohanes. Dia katakan siapa? I am. Jadi dia lagi sempat seperti bilang Samuel. Dimulai dengan kata itu dulu. Saya, aku katanya. Tapi pakai kata am. I am. Itulah namanya. The Alpha and Omega. Akulah yang awal dan yang akhir katanya. Alpha dan Omega. Inilah eksistensi keberadaannya. Says the Lord. Dan diperjelas lagi. Who is, yang sekarang. Who was, aku yang dulu. And who is to come. Jadi siapa sih Tuhan? Tuhan itu adalah Tuhan yang sekarang. Tuhan yang dari dulu. Dan Tuhan yang akan terus ada. Itulah Tuhan yang harus kamu kenal. I am. Aku yang sekarang. Nah, ini eksistensinya. Dan atributnya adalah the Almighty katanya. Yang maha kuasa. Jadi aku dulu, sekarang, dan selamanya aku adalah maha kuasa. Ini luar biasa. Dan kenapa sih kadang kita nggak bisa mengenal kebaikan Tuhan? Tadi saya bilang. Karena kita nggak tahu eksistensinya Tuhan. Kita kadang nggak ngerti. Kita ini terbatas dengan waktu. Tapi Tuhan itu luar biasa nih eksistensinya. Dia selalu I am. Dan siapa sih itu Tuhan? Paling tidak Tuhan harus dikenal dengan tiga hal. Omniscience, omnipresence, dan omnipotent. Dari kata science muncul kata science. Science adalah pengetahuan. Ilmu pengetahuan, makanya science. Jadi omniscience adalah bahwa Tuhan itu maha tahu. Dia maha tahu. Nah, karena kita tidak maha tahu, makanya ketika kita mengalami sesuatu, kadang kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan karena kita nggak tahu. Yang kedua adalah omnipresent. Dia selalu maha hadir. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depan, kita berpikir yang hari ini terjadi, ini adalah yang terbaik, dan sepertinya gagal itu yang terbaik. Tapi hari ini saya mau ajar kita lebih buka lagi wawasan kita tentang siapa itu Tuhan lebih luas. Supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita nggak maha tahu, kita nggak maha hadir, tapi Tuhan itu omnipresence, dia ada di segala waktu.
Dan dia adalah omnipotent. Dari kata poten muncul kata potensial. Potensial adalah kekuatan, potensi, power. Makanya Tuhan adalah maha kuasa. Kita nggak maha kuasa, kita nggak bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi Tuhan bisa mengubah yang mustahil. Menjadi apa? Menjadi terjadi. Nah, 3 hal ini. Jadi banyak orang, mereka nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Nggak bisa lihat kasihnya Tuhan. Nggak bisa lihat bahwa Tuhan itu baik. Karena nggak bisa lihat 3 hal dari esensinya Tuhan ini. Nah, apa itu tentang omnipresent? Ini yang paling terutama. Kenapa manusia nggak bisa lihat kebaikan Tuhan? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Nah, kalau lihat dulu di sini. Ada 1 garis, ada tulisan kekal, kekal. Dan di situ ada titik biru. Menurut saudara titik biru itu apa? Titik biru itu adalah kehidupan dunia sejak Tuhan jadikan dunia ini. Bukan hampir, 6.000 tahun kurang lebih. Dan saudara tahu dunia ini hanya setitik biru. Dan kira-kira saudara hari ini di dalam titik biru itu ada di mana? Udah nggak kelihatan ya? Begitu kecil. Dari 6.000 tahun aja, kalau saudara mau bayangkan itu cuma seperti 1 titik di hadapan Tuhan. Karena dia dari kekal sampai kekal. Dia begitu wow. Jadi dunia ini aja. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu sampai kiamat itu cuma setitik. Nah, jangan terlalu setitik lah ya. Kita susah lihatnya. Saya perbesar titiknya jadi sebuah garis. Nah, ini diperbesar. Jadi kalau mau dilihat dunia itu seperti apa, dari mulainya di sinilah. Cuma segini aja nih, segaris ini. Inilah present, inilah waktu. Rentang waktu ini. Dan Tuhan tadi bilang, siapa dia? Dia adalah I am. Dia adalah aku yang ada sekarang. Dan dari generasi ke generasi kamu harus sebut namaku adalah I am. Aku yang ada sekarang. Dan masa lalu kita bilang I was. Past tense. Dulu. Dan yang akan datang. Dan Tuhan itu tadi dibilang dia ada di sini. Seluruhnya. Ini penggambaran yang lebih jelas lagi. Saya perbesar lagi. Kalau ini adalah cerita Adam. Pada mulanya. Dimulai aja dengan kalimat pada mulanya Tuhan. Jadi pada mulanya Tuhan. Sebelum ada manusia, pada mulanya Tuhan. Adakah Tuhan di situ? Ada. Pada mulanya Tuhan udah ada memang. Dan kemudian pada waktu Yesus turun ke bumi. Ini dimulainya perjanjian baru. Bisa dibilang. Apakah ada Tuhan di situ? Ada. Dan dia selalu I am. Dan sekarang kita hidup di sini. Now, kita hidup di sini. Apakah Tuhan ada di situ? Tuhan ada di situ. Dan nanti sampai akhir zaman, sampai kiamat, sampai dunia selesai. Apakah Tuhan ada di situ? Ada, katanya. Tuhan ada di situ. Jadi pengertiannya bisa digambarkan itu adalah sepertinya begini sebetulnya. Bahwa apa? Tuhan itu jauh lebih besar daripada titik tadi yang saya udah kasih perbesar sedikit jadi garis. Yaitu apa? From the beginning. Pada mulanya. Sampai apa? Akhir daripada dunia. Tuhan itu jauh lebih besar. Dia tahu semua yang terjadi. Makanya dia bisa bilang apa? Kamu harus tahu kebaikanku. Kita nggak bisa ngerti kebaikan Tuhan kadang karena kita nggak bisa tahu semua. Tapi Tuhan tahu dari awal sampai akhir. Karena cuma seperti sebuah titik tadi. Dan Mazmur 137 ayat 16. Inilah yang menggambarkan. Luar biasa. Matamu, kata penulis Mazmur. Mata Tuhan sudah melihatku selagi aku masih bakal anak. Belum jadi aja Tuhan udah lihat. Udah lihat. Dan pada kitabmu. Ternyata Tuhan punya kitab ya. Ternyata Tuhan punya catatan. Tuhan punya note juga gitu. Kitabmu telah tertulis seluruh hari-hari. Bukan sebagian. Seluruh hari-hari yang akan dibentuk.
Padahal kitanya aja belum ada. Masih waktu bakal ada. Tapi seluruh hari-hari yang akan dibentuk sudah ditulis pada kitabnya Tuhan. Kok bisa? Ya itu makanya kita harus keluar dulu dari zona waktu kita. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Karena dia jauh lebih besar daripada waktu. Makanya dia udah tahu semua. Ketika belum ada satu pun yang dimulai. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. You saw me before I was born. Engkau udah lihat sebelum aku memang lahir. Every day of my life was recorded. Semua hari-hari kehidupanku was recorded berarti past tense. Itu sudah ada ditulis katanya. Ordained for me dari sebagian terjemahan Alkitab. In your book. Every moment katanya. Setiap kejadian-kejadian. Setiap hari, kemudian setiap kejadian-kejadian. Every moment was laid out before a single day has passed. Itu semuanya sudah ditentukan, sudah ada. Laid out. Sebelum satu hari itu lewat. Jadi sebelum semuanya lewat, Tuhan tuh udah tahu semua. Makanya kalau kita ngerti siapa itu Tuhan, God is, dia adalah I am, kata Tuhan. Dia tahu semuanya. Dan kita pegang satu hal. Orang percaya, orang Kristen tadi apa? Bahwa Tuhan itu, kalau satu kata tentang Tuhan, baik. Kata kedua, kasih. Kalau kita bisa pegang ini, saudara akan bisa melewati hari-hari kita dengan sukacita. Di tengah apapun kejadian yang kita mungkin alami. Kita akan selalu tahu God is not just in the past. Tuhan itu tidak hanya ada di masa lalu. Or in the future. Atau selalu ada di masa depan. Bukan dulu atau nanti. Tapi yang Tuhan mau adalah kita selalu lihat, selalu percaya. God is in the now. He is right here in front of you. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sekarang selalu ada bersama dengan kita sekarang. I am. Itulah yang Tuhan mau. Tapi mungkin saudara mulai tanya, mulai berpikir. Tapi sekarang hidup saya kok nggak baik ya? Kok hidup saya sekarang kok ada masalah ya? Nah, ini saya mau jelasin lagi. My life may not be going the way I planned it. Tapi sepertinya hidup saya ini nggak sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Tapi saya mau kasih tahu saudara. Tadi Tuhan bilang apa? Seluruh dunia aja ada dalam catatan Tuhan. Apalagi hidup saudara katanya. Sebelum saudara lahir, semuanya udah ada itu. Jadi makanya di Yesaya dibilang apa? Aku tahu segala rancangan-rancangan yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Kalau hari ini mungkin kita nggak bisa ngerti karena kita terbatas dengan waktu. Tapi saya mau katakan kalau Tuhan adalah baik. Tadi dikatakan bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam ini untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita percaya aja itu. Makanya hidup kita adalah hidup karena percaya. Itu aja. Belajarlah untuk percaya it is going to be exactly the way God planned it. Percayalah bahwa itu akan sesuai dengan setiap rencana Tuhan bagi kita. Karena apa? Kita percaya bahwa Tuhan itu jauh lebih besar daripada waktu. Dia tahu semuanya. Saya mau kesaksian dulu sedikit. Dan ini kesaksian yang hampir tidak pernah saya saksikan. Betul. Hampir nggak pernah saya saksikan. Nggak banyak orang yang tahu kesaksian ini. Karena ini agak personal sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini NCC, ini keluarga saya lah. Di mimbar, di gereja gitu, saya nggak pernah kesaksian ini. Ya, jadi saya pernah ingat perkataan papa saya waktu kecil. Franz kenal papa saya. Kita satu gereja. Ya, papa saya pernah bilang gini, Sam, keluarga kita itu nggak ada yang jadi dokter, katanya. Nggak ada, coba kamu pikirlah, katanya. Dari sepupu-sepupu papa sampai ponakan-ponakannya, jadi sepupu saya ini semua, pokoknya seluruh keluarga besar, nggak ada yang jadi dokter, katanya. Dan kamu tahu, katanya, dokter itu adalah salah satu bidang usaha gitu yang tidak bisa digantikan. Kenapa? Pendeta, ada insinyur jadi pendeta, gitu. Ada bisnismen jadi pendeta, bisa digantikan. Guru,
Itu juga bisa. Kalau orang punya keahlian bisa ngajar. Terus apalagi misalnya pedagang. Semua orang juga bisa jualan, bisa dagang. Tapi dokter, nggak bisa semua orang yang pengen jadi dokter karena harus sekolah dulu katanya. Dan saya ingat betul perkataan itu, betul. Jadi papa saya sempat bilang, papa itu pengen kamu sih jadi dokter katanya. Kenapa? Karena itu yang nggak bisa digantikan orang katanya. Pendeta aja bisa digantiin orang. Masalahnya, waktu saya sekolah, pelajaran biologi adalah pelajaran yang saya paling tidak suka. Jadi saya nggak suka banget biologi. Bedah-bedah apa pokoknya, aduh. Akhirnya saya bilang, Pak, sorry Pak. Kenapa? Saya nggak suka banget ini biologi. Jadi kayaknya untuk jadi dokter, aduh, I'm sorry lah. Enggak lah. Tapi saya ingat tuh perkataan itu. Jadi waktu kemudian saya besar, terjun ke pelayanan, ini dan itu. Akhirnya saya lihat memang, ya dokter sangat dibutuhkan. Apalagi saya terjun awalnya itu ke dunia misi. Jadi saya pergi ke pedalaman, buka sekolah Alkitab di Kalimantan, di pedalaman Kalimantan, ini dan itu. Akhirnya saya bikin baksos, jadi bakti sosial. Jadi saya kumpulin dokter-dokter. Dan dari kumpulin dokter-dokter akhirnya baksos. Dan dari situ akhirnya saya buka yayasan. Jadi saya dirikan yayasan. Dan saya buka kayak klinik, balai pengobatan. Sampai hari ini masih ada di Bandung. Dulu awal saya sempat buka sampai 5. Tapi ternyata apa? Yang susah itu bukan masalah ngelolanya. Bukan masalah dananya. Dana saya bisa cari. Maksudnya apa? Donatu saya ceritain ini visinya begini-begini. Mereka mau nyumbang. Gereja-gereja kita kerjasama. Jadi apa ini balai pengobatan murah. Gitu. Jadi dengan misi lah. Dengan misi. Yang susah adalah cari dokternya. Dokter-dokter suruh jaga nggak mau. Gitu. Dikasih ini juga apa? Mereka pilihnya ke rumah sakit. Mereka pilihnya yang ini apa? Aduh susah. Akhirnya sekarang masih ada sampai sekarang. Dan sudah jalan ini hampir 20 tahun mungkin gitu. Ya belasan lah. 15 tahunan. Ada 2 masih jalan sampai hari ini. Nah, singkat cerita. Dari situ, saya waktu pelayanan luar biasa saya belum menikah. Jadi saya nikah agak telat umur 32. Jadi, papa saya terus ngingetin lagi. Saya dekat dengan banyak dokter-dokter. Jadi lingkungannya ya karena banyak dokter juga saya kumpulin kan. Dan ada salah satu dokter, saya jadi ingat, Pak, saya bilang, kalau papa nggak punya anak papa nggak bisa jadi dokter, mungkin papa bisa punya menantu dokter, Pak. Saya bilang, kalau saya married dengan seorang dokter, gitu. Paling nggak itu, wah, papa saya support banget sepertinya. Jadi ya. Singkat cerita, ada satu orang yang akhirnya deket, dan saya hampir menikah dengan dokter itu. Hampir menikah. Jadi udah merancangkan ini dan itu, pernikahan begini gitu, gini begitu. Tapi itu memang waktu tuh cepet banget. Jadi pokoknya ya karena saya ngerasa udah umur juga, terus dokternya juga lebih tua dari saya bahkan gitu. Terus papa saya support langsung, udah merit aja cepet, merit gitu. Tapi di tengah itu, nah saya lihat tiba-tiba ada salah satu saudara, jadi dia waktu tahu saya mau merit dan dia baru tahu itu calonnya, entah gimana satu hari dia datang ke saya dan dia bukain tentang orang itu. Dan memang sejujurnya mungkin itu kesalahan saya. Kenapa? Saya nggak terlalu kenal itu orang. Karena apa? Ya dokter yang ikutan bakti sosial, baksos gitu. Jadi kita pergi dengan dokter-dokter kan misi. Dia ikut gini-gini, jadi nggak nyampe 1 tahun saya kenal dia. Dan akhirnya ya udahlah, saya pikir papa saya juga support, pengen dokter, ya udah. Dan ini dia, saudara saya ini, dia mulai bukain ke saya. Siapa sih orang itu? Singkat cerita, akhirnya nggak jadi. Dan saya dapat yang jauh lebih baik. Itulah istri saya sekarang. Nini. Jadi saya lihat gini, wow, ternyata Tuhan bisa intervensi. Ternyata Tuhan bisa lakukan sesuatu di tengah sesuatu yang memang mungkin kita nggak tahu. Dan mungkin kita berpikir itu adalah baik. Tapi kalau Tuhan, pikiran Tuhan itu jauh dibanding itu semua. Nah, contohnya adalah, sekarang contohnya satu lagi adalah tentang Yusuf. Tentang Yusuf. Yusuf juga sama gitu. Tuhan janji ke dia. Banyak hal Tuhan janjiin kepada Yusuf. Tapi kejadiannya akhirnya apa? Bertolak belakang sepertinya. Tuhan kasih mimpi kamu akan jadi kepala.
Tuhan janjikan bahwa nanti semua akan tunduk. Tapi hasilnya kita tahu. Malah apa? Malah dia dijual. Kemudian jadi budak. Dan budak itu zaman dulu adalah seumur hidup. Sepertinya kok bertolak belakang sekali dengan rencana apa yang dia dapat dari mimpi. Tapi kita udah tahu sama-sama. Kalau dilihat dari timeline of Joseph, kita lihat dari kehidupannya Yusuf. Umur 6, umur 17. Jadi umur 6 dia pindah ke Kanaan, umur 17 dia dijual sebagai budak. Umur 17 tahun tuh. Umur 28 tahun dia mengartikan mimpi dari juru roti dan juru minum. Umur 28. Dan kemudian dilupain tuh selama 2 tahun. Dia tunggu-tunggu, waduh lupa. Dan baru pada umur 30 dia mengartikan mimpi dari Firaun. Dan dari situlah dia mulai naik. Karena 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Jadi umur 37 akhirnya. Itulah ujung daripada puncak kelimpahan. Dan 2 tahun begitu masa kekeringan, itulah saudara-saudaranya akhirnya mulai datang. Dan dia mulai menceritakan setelah 2 tahun masa kekeringan. Dan akhirnya pindahlah semua saudara-saudaranya ke Mesir. Dan umur 59 ayahnya akhirnya meninggal. Dan saudara lihat ini dari 17 ke 30. Berarti ada 13 tahun. Masa yang sepertinya sepertinya menjauh daripada rencana Tuhan. Tapi ternyata enggak tuh. Tapi ternyata itu sebetulnya mendekati. Karena apa? Dari Israel mulai ke Mesir. Dari Mesir mulai jadi ke Potifar. Udah mulai ke petinggi. Dari situ ke penjara. Ketemu dengan juru minum, juru roti dari Firaun di penjara. Itu sebenarnya mendekati meskipun kelihatannya begitu sampai di penjara di end hidup Yusuf. Kenapa? Ya karena Yusuf dihukum berapa tahun? Saya yakin Yusuf dihukum seumur hidup. Nggak ada vonis. Zaman dulu namanya juga budak. Budak aja udah nggak ada harganya. Ini begitu masuk di penjara, ya udah, kapan keluarnya? Ya nggak ada, udah nggak ada vonisnya. Jadi sepertinya udah apa? Udah di end, udah hopeless tuh. Tapi ternyata itu semakin mendekati. Disitulah dia bisa ketemu sama juru minum, juru roti. Dari situlah dia bisa ke istana. Dan yang luar biasa di tengah kesusahannya itu 13 tahun tuh cuma selama 13 tahun. Yusuf umur berapa? Berapa tahun Yusuf umurnya? Nih lihat di bawah. Yusuf umurnya 110 tahun. Berarti 13 tahun dibanding 110 tahun gak ada apa-apanya tuh. Ternyata Tuhan juga baik. Gak cuma gak cuma mayoritas hidupnya Yusuf itu seperti proses dari rencana Tuhan. Tapi enggak, itu cuma sebagian kecil tuh. Sebagian besar Yusuf menikmati kebaikan Tuhan. 110 tahun dikurangi 13 tahun masa dia susah lah kalau bisa dibilang. Besar mana? Ternyata masa kebaikan Tuhan jauh lebih luar biasa dalam hidupnya. Sampai kita tahu akhirnya dalam waktu 1 hari dari penjara bisa langsung ke istana. Dan apa kunci dari penyertaan Tuhan ini? Kuncinya itu adalah the presence and involvement of God. Kuncinya itu adalah the presence, penyertaan kehadiran I am katanya. Nama Tuhan. Dan involvement, yaitu apa? Campur tangan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Makanya the Lord was with Joseph. Ditulis di situ bahwa Tuhan bersama dengan Yusuf. And the Lord caused all that he did to prosper. Dan Tuhan menyebabkan, Tuhanlah penyebab. Jadi bukan karena memang Yusuf luar biasa. Ya memang Yusuf juga luar biasa. Memang Tuhan udah rancangkan semuanya. Tapi kalau ditulis di Alkitab, penyebabnya ternyata jelas di situ dibilang the Lord causes. Penyebabnya adalah Tuhan yang membuat Yusuf apa saja yang dikerjakan dia berhasil. Karena penyertaan Tuhan dan karena seperti ada intervensi campur tangan Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakannya selalu berhasil dalam hidupnya. Nah, jadi dalam hidup ini terkadang ada yang namanya divine intervention. Atau intervensi ilahi lah gitu. When God interrupts your plan. Ketika Tuhan menginterupsi rencana kita. Satu kesaksian lagi sih.
Itu sebelum pandemi itu kan 2020 awal lah, 2019 akhir itu udah mulai lah. Nah bulan Oktober kalau nggak salah itu saya pergi terakhir cruise ke Australia dan New Zealand. Dan waktu ke New Zealand itu kan kita berhenti di kota-kota. Dan setiap turun ya itu ada tour, kita bisa beli turnya. Mau ngapain aja di kota itu. Dan istri saya udah bilang, ini di kota ini kita lihat-lihat ada apa aja sih. Salah satunya di situ ada lihat kepeternakan katanya. Jadi gimana caranya gunting bulu domba. Karena domba lebih banyak daripada manusia di New Zealand. Ya jadi saya bilang ya udahlah, yuk bolehlah kita ikut inilah. Dia pengen lihat itu. Ya udah, jadi turnya jam berapa? Turnya selama 3 jam. Jadi ada pilihannya, ada yang jam 9, ada yang jam 12 sampai jam 1 gitu. Yang jam 1 dan kapalnya itu berangkat lagi jam 4. Jam 12 sampai jam 3 kalau nggak salah. Jam 4 dia pergi lagi. Oke lah. Waktu saya mau booking yang pagi ternyata nggak ada. Sisanya tinggal yang siang. Ya udah penuh yang pagi. Dah. Jadi pagi-pagi saya bilang dah kita jalan-jalan dulu aja ke kota karena kotanya deket. Jadi kalau kita pergi ke kota dulu, nanti pulangnya baru kita tur, langsung balik ke kapal, ya setelah itu udah jalan lagi. Kalau kita nggak pergi ke kota, ya kita nggak sempat lihat kota. Saya bilang kenapa? Karena ini turnya siang. Begitu pulang jam 3, jam 4 udah langsung berangkat lagi. Oke deh, ya udah. Kita jalan-jalan pagi-pagi ke kota, dan kemudian siang itu jam 11, jadi kurang lebih hampir 1 jam lah. 1 jam 40 menit lah sebelumnya saya balik lagi. Gitu, balik lagi. Dan itu perjalanan tuh naik bis cuma 20 menit. Jadi lagi berangkat kita udah tahu cuma 20 menit. Jadi saya udah spare waktu itu hampir 50 menitan. Cukup lah waktunya, cukup lah. Ini 2 kali lipatnya pasti cukup. Singkat cerita, waktu pulang entah gimana, pelabuhannya ditutup. Jadi mobil itu busnya suruh nunggu. Jadi shuttle bus itu suruh tunggu. Dan apa penyebabnya? Ternyata ada kapal yang lagi bongkar muat. Jadi nggak boleh ada yang lewat karena takut ada yang jatuh gitu. Diambil. Waduh, saya bilang lama nggak ya? Tapi ya udahlah, masih lama kok ini jalannya jam 12. Ini baru jam 11.10, 11.15 lah. Masih ada waktu, dah. Tunggu sampai jam 12 kurang 15, itu masih belum dibuka juga. Jadi saya mulai tanya, boleh nggak saya jalan aja lah? Karena itu dekat pelabuhannya, paling cuma jalan kaki aja 10 menit, 5 menit, 10 menit nyampe gitu ke kapal. Oh, nggak bisa katanya. Ini lagi bongkar muat, nggak diizinin. Waduh, saya bilang gimana ini? Ya udahlah, tunggu lagi. Setelah tunggu, singkat cerita. Sampai jam 12 lewat 5 akhirnya itu baru dibuka. Dan begitu dibuka, begitu kita jalan, saya lihat dari arah yang berlawanan ada bus warna kuning. Saya bilang, waduh, kayaknya itu tur kita tuh, yang jam 12 tuh kayaknya itu tur kita tuh. Barusan berangkat. Ya udahlah, begitu nyampe ke kapal, saya langsung lari, kasih lihat itunya. Ini saya ikut tur yang jam 12 nih, ke sini. Dia bilang, oh itu baru berangkat bisnya katanya. Kamu telat, itu baru berangkat. Aduh, langsung orangnya coba telepon. Dan waktu ditelepon, ini nggak bisa. Kenapa? Karena supir di sana itu merangkap guide. Jadi dia pakai ini, dia sambil ngomong juga, jadi nggak bisa ngangkat telepon dong. Halo, ya kedengeran semua gitu. Jadi ditelepon nggak diangkat. Terus saya bilang, ini jadi gimana dong? Wah, sayang katanya. You miss the tour katanya. Padahal bagus tuh katanya ini itu. Ya saya bilang, tapi gimana, ini kan bukan kesalahan saya ngotot. Saya tuh sebenarnya udah ikutan itu shuttle bus gini. Oh, si kok cerita. Dia bilang, ya udahlah, tenanglah katanya. Ya udahlah, nanti kita coba urus. Ya udah nanti, itu kan cuma orang yang jaga. Nanti coba urus. Jadi gimana? Saya bilang, ya udahlah kita balik lagi ya ke kota. Ada shuttle, ya udahlah balik lagi ke kota. Daripada ngapain bengong kan. Dah, tunggu sampai kira-kira jam 2-an. Jam setengah 3. Balik lagi lah kita. Dan waktu balik lagi saya urus lagi. Dan kebetulan di situ ada orang kapalnya. Jadi dari cruise-nya itu. Karena kan beli itunya ke orang cruise. Beli travelnya, beli turnya. Dan terus orang turnya bilang gimana? Kenapa kamu telat? Saya bilang ya karena gini. Oh, Gabi, sorry kata dia. Masalahnya apa? Waktu kita pesan, kita tuh udah langsung bayar semua. Jadi uang kamu itu bukan di saya. Uang kamu itu udah ada di travelnya. Di turnya itu. Jadi ya udah kata dia, angus lah. Saya bilang loh, ini kan bukan salah saya. Wah, saya ngoceng ini. Dia cuma bilang sorry katanya. Setelah saya ngotot-ngotot, dia juga nggak bisa jawab ya. Akhirnya dia pakai kalimat pamungkas lah. Kasarnya dia bilang apa?
I'm just an employer, katanya. An employer. Saya ini cuma pegawai, kata dia. Dan aturannya begini, uang kamu tuh udah dibayarin. Kamu ngotot minta saya ganti uang kamu, katanya. Ya cuma satu aja. Jam 11 berangkat dan jam 11 kamu tidak ada di situ. Titik, katanya. Sama-sama ngotot. So, katanya, sekarang balik ke kapal. Kapalnya keburu berangkat nanti, katanya. Udah, balik aja. Ya, nanti saya coba ngomong sama atasan saya lah, kata dia. Pokoknya saya nggak bisa, kata dia. Aduh, saya balik ke kapal. Ya di kapal ya sempat nangis juga istri saya. Kenapa ya? Kok sepertinya, dan itu seorang $100. Dua orang $200. Kok tiba-tiba hangus gitu aja? Kenapa ya gitu? Aduh, adalah nggak tahu lah. Tapi ya kenapa ya gitu? Jadi sepertinya bukan salah kita. Nah ini saya bilang di sini, divine intervention. Kadang karena kebaikan Tuhan, ada yang namanya divine intervention. Tuhan itu bisa mengintervensi secara ilahi. Yang kadang kita nggak ngerti waktu kita alami. Mungkin seperti Yusuf tadi. Dan saudara tahu apa? Sore itu nggak lama, kurang lebih 1 jam, begitu kapal mau berangkat. Tiba-tiba ada telepon cabin, dan dia bilang apa? Good to you, katanya. Saya udah ngomong ke bos saya, dan apa? Uang kamu kita balikin. Dan hasilnya apa? Memang sih akhirnya apa? Ya, saya bilang ke istri saya, puji Tuhan sih memang. Ya tapi kita mungkin jadi nggak lihat tuh apa gunting bulu dombanya gitu. Kamu kan pengen lihat itu. Ya udahlah. Tapi puji Tuhan lah, paling nggak uangnya balik. Besoknya kita mendarat lagi di kota yang lain. Kali ini saya nggak mau beli lagi, nggak mau beli tur. Kenapa? Kapok, nanti ketinggalan lagi. Gitu, hilang lagi nanti uang misalnya. Dah, jadi apa, kita udah jalan sendiri aja lah ke kota. Dan begitu turun jalan, ternyata itu di pinggirnya itu banyak yang jualan tur. Karena ini kotanya lebih gede gitu. Jadi banyak yang jualan. Dan saya lihat di situ ada tur gunting bulu domba juga, yang peternakannya jauh lebih besar. Kalau itu cuma 3 jam, ini 5 jam turnya. Dan harganya hampir setengahnya lebih murah daripada tur yang sebelumnya. Wow, ternyata Tuhan itu memang baik gitu. Jadi sepertinya dia bikin kita terlambat, gagal ikut. Kenapa? Karena Tuhan mungkin tahu gini. Tadi kan dibilang bahwa Tuhan itu jauh lebih besar daripada waktu. Dia udah tahu apa yang terjadi besok. Dia bilang, aduh Sam, kamu tuh pesen ini tuh jelek. Udah mahal, cuma 3 jam, peternakannya kecil, jelek. Udahlah, aku siapin besok yang jauh lebih bagus. 5 jam, peternakannya lebih banyak, karena ditulis di situ ada berapa ribu itunya dombanya. Terus ada demo juga, digiring sama anjing gembala gitu. Terus diajak juga ke 2 tempat lagi. Dan 5 jam, lebih murah lagi semuanya. Jadi Tuhan bilang, aduh kamu salah nih. Dah, Tuhan mungkin bisa intervensi. Dan itulah yang terjadi. Jadi pokoknya kuncinya adalah kita harus tahu lah, bahwa all things are working together for your good. Bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan karena Tuhan baik. And for God's glory. Dan segala sesuatunya buat kemuliaan Tuhan. Termasuk tadi saya, ya hampir salah menikah gitu. Jadi sometimes your plans don't work out because God has better one. Terkadang rencana Tuhan itu sepertinya gagal dalam hidup kita. Bukan rencana Tuhan, tepatnya your plan, rencana kita. Terkadang rencana kita itu sepertinya gagal karena intervensi Tuhan. Karena apa? Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi kalau tadi saya pernah hampir gagal menikah, dan akhirnya saya menikah dengan istri saya yang sekarang ini, dan saya tahu itu adalah yang terbaik, betul-betul yang terbaik. Nah, dari sisi ini, itu juga ternyata ada cerita. Jadi kalau saya tadi hampir menikah dengan orang lain, dia juga ada cerita yang menarik juga. Ya, mana Nininya? Biar dia yang cerita aja langsung ya. Mana? Halo Nini. Mana suaranya? Suaranya masih belum kedengeran. Dikerasin. Muka tadi ada, sekarang tapi suara nggak ada. Ya, shalom. Nah, mukanya mana? Ya, oke. Saya biar Nini yang cerita.
Ya, shalom semuanya. Ya, saya mau kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Karena kadang banyak hal di hidup kita itu yang kita tuh nggak ngerti gitu. Tapi satu hal yang mesti kita tanemin adalah bahwa Tuhan itu baik. Itu aja, jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan, jangan pernah curiga, jangan-jangan Tuhan gini deh, gitu deh. Jangan sampai ada lah itu. Nah, sebenarnya ada banyak ya kesaksian di hidup saya tuh yang seolah-olah kok Tuhan tuh tutup pintu gitu. Padahal menurut saya itu baik. Ya, saya nggak ngerti kenapa, tapi satu hal saya belajar percaya. Ya, salah satunya yang kesaksian yang cukup berdampak besar adalah tentang pasangan hidup. Saya mau cerita dari ya, saya itu latar belakangnya keluarga saya itu bukan Kristen gitu. Latar belakang keluarga saya itu Buddhis, Konghucu gitu. Tapi saya selalu punya kerinduan, nggak tahu kenapa di hati saya tuh kalau lihat orang Kristen atau lewat gereja, itu tuh ada suatu kerinduan untuk bisa mengenal Tuhan gitu. Untuk bisa mengenal Tuhan ya, Tuhannya orang Kristen gitu. Sampai singkat cerita, ya saya itu mengambil keputusan untuk percaya Yesus dan dibaptis. Saya orang pertama di rumah saya yang dibaptis. Walaupun waktu itu banyak juga sih ditentang oleh keluarga, tapi ya udah saya jalanin aja gitu. Lalu ya mulailah dari situ perjalanan saya bersama Tuhan. Saya mulai rajin menghadiri acara-acara gereja sampai akhirnya saya dekat dengan seorang full timer di gereja gitu. Ya waktu itu kan saya baru percaya Yesus ya, jadi seperti butuh figur lah. Akhirnya setelah beberapa lama, akhirnya jadian gitu, pacaran. Lalu nggak berapa lama setelah jadian tuh ya saya kuliah. Kuliah jadi berangkat ke Bandung. Jadi ya pacaran jarak jauh lah selama beberapa tahun. Sampai suatu ketika, ya waktu tiap hari kan pasti berdoa tuh. Saya doain dia juga. Ya waktu berdoa itu, saya tuh ngomongnya saya mengampuni dia gitu. Saya mengampuni dia Tuhan. Saya nggak tahu kenapa sih doanya mengampuni gitu ya. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi. Ya, tapi ya udah setelah amin itu cuma bingung aja sih kenapa ya Tuhan ya. Ya udah tapi ya udah doa aja terus sambil ya jalanin aja. Nah, setelah beberapa lama saya mulai dengar-dengar rumor gitu di teman-teman lah, di teman kos, ada orang Palembang juga. Ya, akhirnya sampai suatu ketika waktu nelpon, ya waktu teleponan kan jadinya kan, teleponan dia mulai cerita, mulai nangis gitu. Saya bingung kenapa ya dia nangis. Akhirnya dia mulai cerita gitu kalau dia itu ya selama ini tuh ya itulah tidak setia. Dan setelah cerita-cerita rada lama, saya mulai bingung kenapa. Akhirnya dia ngomong, dia cerita dengan jujur, dia sudah menjalin hubungan sama yang lain sampai jatuh ke dalam dosa ya itu waktu itu melakukan hubungan suami istri. Jujur waktu itu saya syok ya, syok sebagai apa ya, ya orang yang percaya. Terus waktu itu kan figur saya tuh dia lah lumayan. Karena saya pikir ya ampun full timer kayak gini kok bisa jatuh segitunya ya waktu itu ya galau lah ya galau. Jujur waktu itu berpikir kenapa Tuhan ini harus terjadi, bukannya dia seorang full timer kok bisa gitu. Saya selama ini setia walaupun banyak tantangan juga di Bandung gitu. Saya tetap setia. Kenapa ini semua harus terjadi? Ya di tengah kegalauan saya cuma buka Alkitab waktu itu. Saya buka Alkitab, saya baca Yeremia 29 ayat 11. Saya baca, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Itu aja saya baca, terus baca sampai nggak kerasa tuh ketiduran gitu. Sampai Alkitabnya tuh nutup muka. Waktu bangun tuh, tapi ya itu ya saya cuma percaya aja Tuhan, walaupun di hati ini banyak kegalauan, ketakutan, kenapa ini terjadi, tapi ya udah saya mau percaya aja gitu. Ya besoknya saya baca lagi sampai semua ketakutan itu, kegalauan itu hilang gitu. Walaupun ya itu proses lah ya. Saya belajar banyak di sini sih. Saya belajar ya
Kalau lihat orang, ya jangan cuma lihat karunianya, tapi kita tahu karakter lah yang jauh lebih penting dan banyak hal. Nah, tiba-tiba setelah beberapa lama saya juga baca Yesaya 55 ayat 7, 8 sampai 9. Tuhan ngomong, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya udah, saya aminin itu, dan saya simpan itu di hati saya, dan saya percaya. Singkat cerita, akhirnya saya ketemu dengan suami saya, dengan cara yang ajaib lah. Kalau mau diceritain panjang lagi. Nah, sampai di sini saya cuma ngomong ceritanya tuh belum berakhir ternyata. Setelah beberapa tahun saya menikah dan memang ya kadang tuh masih nggak kadang lah, lama banget lah WA-an kadang. Nah, ternyata anaknya itu ya itu yang mantan tadi yang full timer itu dia udah menikah akhirnya dengan ya istrinya yang waktu itu ada kasus itu. Akhirnya mereka menikah punya anak. Nah, ternyata anaknya itu ada penyakit gitu. Jadi ya sempat saya bantu juga WA gitu. Tapi saya cukup bingung sih, penyakitnya kok rada aneh ya. Terus sampai berapa tahun nggak bisa jalan anaknya. Terus saya juga ya tapi ya udahlah. Terus dia pernah share juga kalau dia tuh punya apa ya, kayak di otaknya itu ada tokso gitu. Saya bingung ya kenapa sih dia bisa sakit gitu. Nah, nggak tahu kenapa saya pas baca artikel apa tentang HIV gitu. Kok kayak rada mirip gitu ya. Akhirnya saya memberanikan diri sih, saya WA, saya bilang, sorry ya, bukannya saya mau menghakimi atau apa, bukan saya bermaksud menuduh atau apa. Coba kamu cek aja, kata saya, di dokter, apakah kamu ada virus ini. Kalau ada ya mungkin bisa diobatin. Saya cuma ngomong gitu. Ternyata dia ngomong, dia memang sudah terdeteksi HIV katanya. Jadi dia, istrinya, anaknya semua kena. Saya kaget saya. Loh kenapa? Wah, ternyata ya itu sih dari situ saya dapat suatu cerita lagi. Ternyata memang sebelum dia bertobat percaya Yesus ya memang kehidupannya tuh nggak baik gitu. Waktu saya dengar itu saya cuma diam dan saya cuma ya ampun Tuhan luar biasa sekali ya Tuhan itu. Jadi ya gitu saya sampai nggak habis pikir lah kalau sampai ya sampai Tuhan nggak intervensi kehidupan saya jadi apa gitu. Akhirnya ya itulah saya cuma tahu Tuhan itu baik, bahkan dia merancangkan sesuatu yang kita tuh nggak ngerti. Jadi dari situ saya terus belajar sampai sekarang pun ada hal-hal yang mungkin saya udah planning dengan luar biasa, tapi kok itu nggak terjadi gitu. Kadang kita kecewa, kadang kita sedih, tapi ya percaya aja di dalam hati. Tanemin di dalam hati bahwa Tuhan itu baik. Nah, ini ada satu ayat yang beberapa bulan ini terus merema di hati saya. Ini Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, ayat ini tuh ya luar biasa ya bagi saya. Jadi waktu saya sedih, kadang seolah-olah kok apa yang saya rencanakan nggak terjadi. Saya cuma ingat lagi ayat ini. Saya ngomong pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bahkan di situ ada dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Aduh, kalau saya ingat-ingat lagi hidup saya, ya luar biasa ya. Jadi ya itu sih saya cuma mau bagiin hari ini. Tuhan itu baik. Tanemin di hati kita dan jangan pernah raguin Tuhan itu baik. Jangan pernah curiga ke Tuhan. Jangan pernah berpikir ya ada sisi tidak baik sedikit aja di Tuhan. Jangan pernah berpikir kayak gitu karena Tuhan itu baik di luar dari yang bisa kita pikirkan dan bayangkan. Dan rencananya tuh luar biasa. Ya itu sih sedikit kesaksian yang saya mau bagiin biar jadi berkat buat kita. Terima kasih. Yeay, luar biasa. Jadi akhirnya ketemulah sama saya.
God has better one. Kenapa ya? Kebayang ya, ternyata mungkin dia udah HIV dari lama mungkin. Dan kalau menikah, nah Tuhan tahu, Tuhan intervensi. Dalam hidup saya, Tuhan juga intervensi. Jadi apa yang diintervensi dengan diintervensi, diketemukan. Tadi nggak diceritain gimana kita ketemu, aduh panjang lagi lah. Itu juga ajaib lah gitu. Ya, jadi sometimes your plan doesn't work out because God has a better one. Ini yang tadi istri saya kutip. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Bahasa Inggrisnya thought, bahkan pikiran kita aja beda. Seperti tingginya langit dari bumi. Bayangin sekarang, tinggi langit dari bumi seberapa tinggi? Kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus. As heaven and earth. Jadi seperti jauhnya bumi dan surga katanya. Emang bisa orang bumi pergi ke surga? Gitu. Kalau pergi ke langit oke lah, mungkin masih bisa pakai pesawat. Tapi nggak sembarangan orang bisa. Berarti apa? Demikianlah jauhnya katanya. Pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Wow. Jadi kadang kita harus tahu lah. Di tengah segala sesuatu, tadi saya bilang kita harus kenal dulu siapa Tuhan kita. Kita tahu dia Tuhan yang baik dan kasih. Kita percaya dulu itu. Ternyata beda dengan sesuai yang kita rancangkan. Kita tahu pikirannya Tuhan berbeda. Ada intervensinya. Jadi hidup ini, sekali lagi, kita disebut sebagai orang percaya, orang beriman. Jadi hiduplah orang iman. Ya percaya aja. Iman itu adalah is about trusting God even when you don't understand His plan. Bahkan ketika kita mungkin gak ngerti rencananya. Waktu saya putus juga, saya juga gak ngerti. Istri saya juga tadi cerita, dia sampai nangis-nangis. Kenapa kau punya pacar kok gak setia gitu? Dan gak ngerti kenapa. Banyak hal dalam hidup kita mungkin gak ngerti. Tapi ya udah kita percaya aja bahwa apa? God is good all the time. Simple sebetulnya. Kalau kita bisa nangkep ini semua, udah kita jalani kehidupan kita dengan apa? Enjoy aja, rest. God is good all the time. Even in the midst of your storm. Bahkan di tengah mungkin hari ini kita mengalami banyak badai. Dah kita percaya God is good all the time. Tentang masa depan gimana? Don't worry about tomorrow. Kenapa? God is already there. Karena Tuhan juga sudah ada di masa depan. Bahkan sampai akhir hidup kita, sampai akhir dunia. Dia kan udah tahu semuanya karena dia lebih besar daripada waktu. Kenapa kita harus khawatir? Dia udah tahu semua. Bahkan semuanya sudah ditulis katanya dalam kitabnya Tuhan. Yang terakhir, jadi saya ingetin lagi kesimpulan. Kita harus tahu siapa sih itu Tuhan kita. Tadi omniscience, Tuhan maha science, maha tahu. Kita mungkin nggak tahu. Omnipotent, dia maha kuasa. Tapi kita nggak maha kuasa. Omnipresent, dia adalah di luar waktu. Dan satu lagi adalah, ini yang paling utama justru. Our God is omnibenevolent. Apa itu Tuhan kita? Benevolent itu adalah is the belief that God is all good. Kita sadar bahwa God is perfectly good and all loving. Itulah omnibenevolent. Kita tahu bahwa Tuhan itu selalu baik, perfect, sempurna kebaikannya. Dan kasihnya selalu sempurna juga dalam hidup kita. Kalau kita tahu ini, kita akan rasakan Tuhan itu pasti luar biasa. Dari hari demi hari, saudara lihatlah ke belakang saudara. Ya, jadi balik lagi ke depan tadi. Apa yang dibilang sama tulisannya Paul Ellis ini? Apakah betul salah itu kalau terlalu menekankan atau terlalu membesar-besarkan kebaikan Tuhan? Saya udah bilang justru kita orang percaya. Itulah yang kita harus tahu tentang siapa Tuhan kita. Bukan hanya tahu Tuhan Esa. Bukan hanya tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Tapi kita orang Kristen, yang paling utama kita harus tahu Tuhan itu baik. Bahkan inilah yang harus kita beritakan karena kita beritakan kabar baik. Dan saudara tahu bahwa kebaikan itulah, ini ayat luar biasa Roma 2 ayat 4. The goodness of God leads you to repentance. Justru kebaikan Tuhanlah yang memimpin orang kepada pertobatan. Jadi bukan hukuman, tapi kebaikan Tuhanlah yang menuntut orang pada pertobatan. Inilah yang kita harus ceritakan justru tentang apa? Kebaikan Tuhan.
Saya tutup sama satu lagu yang yang saya dapat berkat. Saudara mungkin tahu lagu ini. Kata-katanya luar biasa. All my day, I've been held in your hand. From the moment that I wake until I lay my Dari kita bangun sampai kita tidur lagi sepanjang hari. of the goodness of God. Bisa nggak kita lihat kebaikannya Tuhan? 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will let me through the fire and in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I'm able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. So goodness is running down, it's running today. Your goodness is running down, it's running today. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. So goodness is running down, it's running Ya, ini kalimat yang luar biasa. Your goodness is running after me. Itulah yang ditulis di Mazmur 23. Surely goodness and mercy shall follow me. Itu kalimatnya apa? Bukan cuma mengikuti, running after, mengejar. Jadi setiap hari sebetulnya saudara perlu tahu. Kebaikan Tuhan itu sebenarnya lagi kejar saudara. Tapi kita mungkin gak bisa lihat itu hari ini. Seperti tadi Yusuf waktu dia dijual di rumah Potifar, di penjara. Mungkin dia belum bisa lihat waktu itu. Padahal itu sebetulnya kebaikan Tuhan lagi kejar dia, sedang terjadi dalam hidup. Itu juga. Jadi percayalah bahwa kebaikan Tuhan selalu ada karena apa? Tuhan itu baik. Kuncinya adalah experiencing God's day by day. Yo, kalau kita bisa ngerti kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, kita bisa alami Tuhan itu hari demi hari lebih luar biasa. Kenapa? Inilah karena kita tahu bahwa Tuhan adalah God of benevolence, omnibenevolent, yang selalu kasih, selalu baik dalam hidup kita. Amin. Jadi God was, and always will be. Kita tahu dia tahu semuanya. Dia ada sekarang, dia sudah ada dulu. Kalau dulu dia tolong kita, besok, hari depan kita juga dia pasti tolong kita. God is a spirit, Tuhan itu roh. He is holy, just, faithful, all knowing. Dia itu kudus, dia itu setia, dia itu maha tahu, dia maha kuasa. Dan dia adalah selalu hadir bagi kita. I am bagi kita, the great I am. And God never changes. Dia nggak pernah berubah.
And God is love. Dia adalah kasih bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, biarlah kami lebih lagi merasakan hari-hari ini Tuhan, bahwa Engkau selalu baik, kebaikan Tuhan begitu luar biasa, kasih-Mu begitu melimpah bagi kami Tuhan. Dan ketika kami merenungkan betapa baiknya Engkau, betapa luar biasanya Engkau, kami tahu Tuhan, apapun yang kami sedang hadapi, kami sedang alami hari-hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada atas kami. Mungkin hari ini kami gak ngerti setiap rencana-Mu Tuhan. Mungkin kami gak tahu Tuhan apa yang akan terjadi ke depan. Tapi Engkau sudah ada di hari depan kami. Bahkan Engkau sudah tahu Engkau akan memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami punya Tuhan yang baik. Yang selalu baik. Dan selalu mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hal itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.